Di sebuah gang kecil di Madiun, suara motor tua meraung di sore hari. Motor itu bukan milik pembalap profesional, melainkan milik seorang anak muda yang mimpinya melesat jauh melebihi batas jalan kampung tempat ia berlatih. Veda Ega Pratama, 17 tahun, menatap ujung lintasan sempit yang dibuat dari ban bekas dan kayu seadanya. Ia tahu tempat ini tak sebanding dengan sirkuit Eropa, tapi disinilah mimpinya tumbuh. Suatu hari nanti, aku akan bawa bendera merah putih ke podium dunia, bisiknya, dengan suara yang bergetar antara tekad dan keraguan. Orang tuanya, Pak Arif dan Bu Rina, berdiri di pinggir lintasan dengan wajah penuh harap. Mereka tahu, jalan yang dipilih Veda tidak mudah. "Nak, kalau capek, berhenti dulu," ujar Bu Rina sambil membawa sebotol air mineral. Tapi Veda hanya menggeleng, menahan napas panjang, mencoba menutupi rasa lelahnya. Dalam hatinya, ia sadar ia tidak hanya balapan melawan waktu, tapi juga melawan nasib. Setiap malam, suara azan Isya selalu menjadi penanda Veda selesai latihan. Usai itu, ia duduk di teras rumahnya, menatap langit Madiun yang tak pernah berubah, sambil mendengar suara ayahnya bercerita. Pak Arif, mantan tukang ojek, sering berkata, "Mimpi itu gratis, dah. Tapi untuk mewujudkannya, kau harus bayar dengan keringat, luka, bahkan air mata." Kalimat itu menancap dalam, seperti mantra yang menguatkannya setiap kali ingin menyerah. Namun, tak semua orang percaya pada mimpinya. Beberapa tetangga kerap mencibir, "Ngapain balap-balapan? Mana bisa anak kampung tembus Eropa?" Kata-kata itu menusuk, tapi justru membakar tekad Veda. Ia tahu, keajaiban tak datang pada orang yang hanya menunggu. Maka ia berlatih lebih keras, jatuh berkali-kali di jalan aspal kasar, hingga lututnya penuh luka. Setiap darah yang menetes terasa seperti tanda bayarannya untuk mimpi besar itu. Pernah suatu malam, ia pulang dari latihan sambil menyeret motornya yang mogok. Di tengah kegelapan, ia menatap motor kecilnya sambil berkata lirih, "Kita berdua akan sampai di Jerman. Kalau bukan tahun ini, tahun depan. Tapi kita pasti sampai." Ucapan itu terdengar gila, tapi di sanalah letak keajaiban, mimpi besar lahir dari tekad yang keras kepala. Veda tahu jalannya akan panjang. Ia sering mengumpulkan poster pembalap MotoGP dan menempelkannya di dinding kamarnya yang sederhana. Di antara poster-poster itu, ada bendera merah putih kecil yang selalu ia tatap sebelum tidur. "Suatu hari, dunia akan tahu dari mana aku berasal," gumamnya, seolah berbicara pada poster itu. Dan pada malam itu, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Sebuah email dari Eropa masuk ke ponselnya, undangan resmi mengikuti Red Bull Rookies Cup 2025 Jerman. Veda tertegun, tangannya bergetar. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Mimpinya yang dulu hanya angan-angan kampung kecil, kini menemukan jalannya menuju panggung dunia. Tapi ia tahu, ini baru awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Pagi itu, rumah kecil keluarga Veda berubah menjadi pusat kegembiraan sekaligus kegelisahan. Email undangan dari Red Bull Rookies Cup yang diterima semalam masih terbuka di layar ponsel, seolah tak ingin dilepas dari pandangan. Namun setelah euforia itu mereda, datanglah kenyataan pahit. Untuk bisa berangkat ke Jerman, Veda membutuhkan biaya besar yang tak mungkin ditanggung keluarganya. Ini kesempatan emas, tapi bapak cuma tukang ojek. Ibu pun jualan kecil-kecilan. Kita harus cari jalan lain, ujar Pak Arif, suaranya bergetar di antara bangga dan cemas. Hari-hari berikutnya diisi dengan perjuangan mencari sponsor. Veda bersama ayahnya mendatangi satu persatu toko, bengkel, hingga perusahaan di Madiun, membawa proposal sederhana yang ia tulis sendiri. Namun hampir semua jawaban sama, penolakan. "Maaf nak, kami tidak bisa membantu," ucap salah satu pemilik bengkel dengan raut iba. Di setiap penolakan, Veda tersenyum meski dadanya sesak. Ia tahu, mimpi besar selalu mengundang ujian besar. Di sela keputusasaan, ia mulai memanfaatkan media sosial. Video latihannya diunggah ke Instagram dan YouTube,
berharap menarik perhatian. Ternyata dukungan mulai berdatangan dari komunitas otomotif tanah air. Mereka menggalang donasi online, mengirim pesan semangat, bahkan membuat tagar-tagar Veda ke Jerman. Perlahan, dukungan moral itu menjadi bahan bakar semangatnya. Mereka percaya padaku, aku tak boleh mengecewakan mereka, batinnya sambil menatap komentar-komentar netizen yang memberi doa. Namun jalan itu masih berliku. Visa dan tiket pesawat menjadi masalah baru. Bahkan sempat ada saat di mana Veda terpaksa menjual motor latihannya, motor yang selama ini menjadi saksi jatuh bangunnya. Malam itu ia menangis diam-diam di kamarnya. Maaf, kawan, tapi kita harus rela berpisah. Perjuangan ini lebih besar dari kita, bisiknya pada motornya sebelum dilepas ke pembeli. Keperihan itu justru mengajarinya arti pengorbanan. 3 hari sebelum keberangkatan, kabar gembira datang, sebuah perusahaan nasional akhirnya tertarik mensponsori perjalanannya. Tak hanya itu, komunitas otomotif Indonesia juga mengumpulkan dana tambahan. Veda berlutut di teras rumah, mencium tanah sambil berterima kasih pada Tuhan. Ini bukan hanya mimpiku, ini mimpi kita semua, gumamnya sambil menatap wajah orang tuanya yang tak kuasa menahan air mata. Hari keberangkatan tiba. Dengan satu koper sederhana, Veda berdiri di bandara, mengenakan jaket bertuliskan Indonesia. Ia memeluk ayah dan ibunya erat-erat, mencoba menyembunyikan rasa takut di balik senyumnya. Doakan aku, Pak, Bu, aku akan pulang membawa bendera merah putih di podium, ucapnya penuh keyakinan. Bu Rina menangis, sementara Pak Arif menepuk bahunya, berkata lirih, ingat, nak, kau bukan hanya bawa namamu. Kau bawa nama Indonesia. Saat pesawat mulai bergerak di landasan, Veda menatap keluar jendela, melihat tanah airnya menjauh. Dadanya sesak, tapi matanya penuh nyala. Ia tahu, perjuangan yang sesungguhnya baru akan dimulai di negeri asing, di tengah pembalap-pembalap Eropa yang menantinya di sirkuit. Bandara pagi itu dipenuhi orang-orang dengan tujuan masing-masing, namun di salah satu sudut ruang tunggu, sebuah perpisahan menggetarkan hati. Veda berdiri memeluk ayah dan ibunya untuk terakhir kalinya sebelum terbang ke negeri asing. Nak, jangan lupa salat. Ingat selalu siapa dirimu, pesan Bu Rina sambil menahan tangis. Veda mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar ketika menjawab, Ibu, Bapak, kalau aku berhasil, ini semua karena doa kalian. Pelukan itu terasa seperti jeda terakhir sebelum ia memasuki dunia yang jauh dari kehangatan rumah. Saat pengumuman boarding terdengar, langkah Veda terasa berat. Ia menoleh sekali lagi, melihat wajah kedua orang tuanya yang berlinang air mata. Pak Arif mengangkat tangannya, memberi salam perpisahan. Pergi bawa mimpi, pulang bawa kebanggaan, ucapnya lantang, menahan rasa haru. Veda mengangguk, menghapus air matanya diam-diam. Ia tahu, begitu ia melewati pintu imigrasi, ia bukan lagi hanya anak kecil dari Madiun, ia adalah harapan sebuah bangsa. Perjalanan panjang menuju Jerman terasa seperti mimpi yang membingungkan. Dari pesawat, ia menatap awan sambil menggenggam bendera merah putih kecil yang diselipkan ibunya di saku jaket. Di setiap turbulensi, ia berdoa dalam hati, Tuhan, beri aku kekuatan. Aku tak boleh gagal. Ia mengingat kembali jalanan kampung tempat ia berlatih, suara motor tuanya, serta tawa kecil bersama teman-teman. Semua itu kini terasa jauh, tapi menjadi sumber tenaganya untuk bertahan. Tiba di Frankfurt, dunia baru menyambutnya. Udara dingin menamparkan wajahnya begitu keluar dari bandara. Jalanan luas, gedung-gedung, menjulang, dan bahasa asing yang tak ia pahami membuatnya merasa kecil. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, ini panggungnya. Inilah dunia yang dulu hanya aku lihat dari televisi. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa takut, mampukah ia bertahan di tengah pembalap-pembalap Eropa yang lebih berpengalaman. Hari pertama di penginapan menjadi ujian mental. Veda duduk sendiri di kamar kecil yang disediakan panitia. Suara tawa para pembalap lain terdengar dari lorong, bahasa mereka terdengar asing dan dingin.
Jangan berharap mereka akan ramah. Kau di sini untuk merebut podium mereka, ia mengingat pesan salah satu senior di komunitas balap Indonesia. Malam itu ia berbaring menatap langit-langit, menggenggam kalung pemberian ibunya, berusaha mengusir rasa sepi yang mencekik. Keesokan paginya, ia datang ke sirkuit Sachsenring untuk pertama kalinya. Sirkuit itu begitu megah, jauh dari lintasan kampung yang selama ini ia kenal. Saat melihat para rivalnya tinggi, berotot, dengan perlengkapan lengkap, Veda sadar, ini bukan sekadar balapan. Ini perang mental. Beberapa pembalap asing meliriknya dengan senyum meremehkan, seolah berkata, apa yang bocah Asia ini lakukan di sini. Namun di tengah tekanan itu, Veda menegakkan kepala. Ia mengingat pesan ayahnya, kau bukan hanya membawa namamu, nak. Kau membawa nama Indonesia. Dengan napas panjang, ia melangkah ke padok, menatap sirkuit itu dengan penuh tekad. Hari ini, di tanah asing ini, ia bersumpah pada dirinya sendiri, ia akan membuat mereka mengingat nama Veda Ega Pratama. Hari pertamanya di Jerman terasa seperti masuk ke dunia yang benar-benar berbeda. Veda berdiri di depan padok Sachsenring, memandang deretan motor canggih yang mengkilap di bawah cahaya matahari. Semua tampak begitu profesional, tim mekanik berbicara dengan cepat dalam bahasa yang tak ia pahami, pembalap-pembalap muda Eropa mondar-mandir dengan penuh percaya diri. Veda menghela napas panjang, merasa kecil di tengah gegap gempita itu. Di sini, tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang peduli ia anak kampung dari Madiun. Yang mereka lihat hanyalah seorang rookie Asia yang siap untuk dikalahkan. Sore itu, ia mengikuti briefing tim. Instruktur menjelaskan dengan detail teknis motor dan jalur sirkuit, namun bahasa Inggris cepat yang dilontarkan membuat Veda beberapa kali kehilangan fokus. Ia mencatat sebisanya, meski dalam hati ia merasa tertinggal. Seorang pembalap Jerman yang duduk di sebelahnya menyeringai sinis. "Good luck, kid. You'll meet it," katanya sambil menepuk pundak Veda, nada suaranya jelas meremehkan. Veda hanya tersenyum tipis, menahan keinginannya untuk membalas. Ia tahu, satu-satunya cara membungkam mereka adalah di lintasan. Hari pertama latihan resmi berlangsung menegangkan. Begitu ia memacu motor ke lintasan, tubuhnya merasakan perbedaan besar, kecepatan motor jauh di atas apa yang pernah ia kendarai di Indonesia. Tikungan Sachsenring terasa menakutkan, dan setiap detik ia harus melawan rasa gentar. "Fokus, Dak, fokus," teriaknya pada diri sendiri di dalam helm. Namun kenyataannya, ia justru kesulitan mengendalikan motor di kecepatan tinggi. Di akhir sesi, ia hanya mampu menempati posisi terbawah di daftar waktu. Saat kembali ke padok, rasa malu menyelimuti dirinya. Beberapa pembalap lain melirik sambil tertawa kecil. Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek, "Welcome to Europe." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada rasa pegal di seluruh tubuhnya. Veda menunduk, berusaha menahan amarah dan rasa frustrasi. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan, apakah ia benar-benar pantas berada di sini? Malamnya, ia duduk sendirian di balkon penginapan. Udara dingin menggigit kulitnya, tapi pikirannya jauh lebih dingin dari itu. Ia membuka ponselnya, membaca pesan dari ibunya. "Jangan takut gagal, nak. Kamu sudah sejauh ini. Kami selalu doakan." Air mata menetes tanpa ia sadari. "Bu, di sini rasanya aku bukan siapa-siapa," gumamnya lirih. Namun pesan itu juga yang mengingatkannya bahwa ia tak boleh menyerah. Keesokan harinya, ia bangun lebih pagi daripada pembalap lain. Ia berjalan keliling sirkuit, mempelajari setiap tikungan dengan teliti. Ia juga mulai mengamati teknik pembalap Eropa lain, mencoba memahami apa yang membuat mereka lebih cepat. Ia sadar, jika ia tidak segera beradaptasi, mimpinya akan berhenti di sini. "Kalau aku harus belajar dari nol, aku akan lakukan," ucapnya pada dirinya sendiri. Di hari itu, untuk pertama kalinya, ia tak hanya merasa sebagai tamu di negeri asing. Ia merasa sebagai pejuang yang datang bukan untuk ikut-ikutan, tapi untuk bertarung. Di tengah ketakutan dan rasa minder,
Veda menemukan satu hal, keberanian untuk tetap berdiri, meski dunia di sekelilingnya mencoba menjatuhkan. Hari yang dinantikan tiba, balapan resmi pertamanya di Eropa. Sejak subuh, Veda sudah terjaga, duduk di pinggir ranjang sambil menatap bendera merah putih kecil yang selalu ia bawa. Hari ini harus kubuktikan, bisiknya pada diri sendiri. Tapi begitu memasuki padok, rasa tegang menyeruak. Ia melihat rival-rivalnya dengan tim profesional, motor mereka disiapkan dengan presisi, sementara ia berdiri dengan tim kecil dan peralatan seadanya. Untuk sesaat, ia merasa seperti petarung tak bersenjata di medan perang. Ketika lampu start padam, motor-motor melesat bagaikan peluru. Veda berusaha mengikuti ritme, tapi kecepatan lintasan Eropa jauh di luar dugaannya. Ia terlalu hati-hati di tikungan, kehilangan banyak posisi. Di beberapa lap terakhir, ia mencoba memaksa motor lebih keras hingga hampir kehilangan kendali di tikungan terakhir. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya nyaris terpelanting keluar lintasan. Astagfirullah, teriaknya dalam hati, menahan napas sampai berhasil mengendalikan motor. Saat melewati garis finish, ia mendapati dirinya berada di posisi buncit. Terburuk dari semua pembalap, keringat dingin membasahi tubuhnya di balik werpek. Ia berhenti di padok, membuka helm dengan tangan gemetar. Tatapan para rival terasa seperti pisau yang menusuk. Beberapa dari mereka bahkan tak menyembunyikan tawa sinis. "Apa ku bilang, bocah Asia itu tak akan bertahan lama," terdengar dari salah satu pembalap yang sengaja mengucapkannya keras-keras. Di ruang ganti, Veda duduk sendirian, menatap lantai. Semua rasa lelah, sakit, dan malu bercampur jadi satu. Ia merasa seperti mimpinya hancur di hadapan mata. "Mungkin mereka benar, aku tidak pantas di sini," bisiknya lirih. Air mata jatuh begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Ini bukan hanya soal kalah di balapan, ini soal harga diri, soal mimpi yang mulai retak di tengah kenyataan pahit. Malamnya, ia menerima panggilan video dari keluarganya. Bu Rina tersenyum lembut, meski matanya ikut berkaca-kaca melihat wajah putranya yang murung. "Nak, tidak apa-apa, kalah sekali. Ini baru permulaan. Kalau semua mudah, itu bukan perjuangan," ucap ibunya menenangkan. Pak Arif menambahkan, "Kau bukan anak yang mudah menyerah. Ingat kenapa kau ada di sana." Kata-kata itu seperti menyalakan kembali bara kecil dalam dada Veda. Setelah menutup panggilan, ia duduk di tepi ranjang dengan helm di pangkuannya. Ia teringat pada semua luka di lutut, semua malam tanpa tidur, semua pengorbanan yang sudah ia dan keluarganya lakukan. "Tidak, aku tidak datang sejauh ini hanya untuk jadi penggembira," tekadnya mulai mengeras. Ia memandang pantulan wajahnya di kaca helm, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Mereka boleh meremehkanku hari ini, tapi suatu hari, mereka akan mengingat namaku." Dan malam itu, di tengah keputusasaan, lahirlah keputusan besar, Veda akan mengubah segalanya. Ia berjanji, mulai besok ia tak hanya datang untuk belajar, ia datang untuk bertarung. Keesokan harinya, suasana padok masih terasa dingin. Veda berjalan dengan kepala tertunduk, mencoba menghindari tatapan sinis dari para rival yang jelas menganggapnya tak berbahaya. Namun di tengah rasa terpuruk itu, ia membuka ponselnya dan terkejut. Ratusan notifikasi membanjiri akun media sosialnya. Komunitas otomotif Indonesia, para penggemar balap, bahkan orang-orang yang tak pernah ia kenal, membanjiri kolom komentarnya dengan dukungan. "Kau kebanggaan kami, Veda, tak masalah kalah. Yang penting terus berjuang," tagar Veda bisa mendadak menjadi tagar yang ramai di Twitter. Veda menatap layar itu lama, air matanya menggenang. Ia benar-benar tak menyangka perjuangannya yang terasa sepi di negeri orang, ternyata diam-diam disaksikan jutaan pasang mata di tanah air. Salah satu komentar dari seorang bocah kecil menohok hatinya, "Bang, aku ingin jadi seperti abang. Jangan menyerah." Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Kalau ia menyerah sekarang, ia bukan hanya mengecewakan dirinya, tapi juga semua orang yang menaruh harapan padanya.
Sore itu ia menerima panggilan video dari komunitas balap di Madiun. Mereka mengadakan doa bersama, menyalakan lilin, dan menggantung bendera merah putih kecil bertuliskan namanya. "Kau tidak sendiri, dah. Kami semua ada di belakangmu," kata salah satu seniornya. Suara itu membuat Veda merinding. Rasanya seperti ia sedang berdiri di tengah kampungnya lagi, dikelilingi orang-orang yang percaya padanya. Dukungan itu menjadi bahan bakar baru. Malamnya, ia menulis kata-kata di buku catatannya, "Aku bukan di sini untuk sekadar hadir. Aku di sini untuk membuat mereka tahu siapa aku." Ia menatap bendera kecil yang selalu ia letakkan di meja, menciuminya sambil berdoa panjang. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa," bisiknya lirih. Keesokan harinya, ia mendatangi mekanik timnya. "Aku mau mulai dari nol. Ajari aku cara memahami motor ini seperti kalian," katanya dengan nada serius. Mekaniknya yang awalnya meragukan, melihat tekad di mata Veda, lalu mengangguk. Mulailah hari-hari panjang Veda, belajar setup motor, memahami setiap sudut sirkuit, dan berlatih lebih lama dari siapapun. Bahkan ketika padok sudah sepi, ia masih duduk di kursi lipat, menonton rekaman balapannya sendiri, mencari di mana ia salah. Namun perjuangan itu bukan hanya fisik. Ia harus menguatkan mentalnya. Ia mulai menulis afirmasi di helmnya, "Fearless, Focus, Fight." Setiap kali ia mengenakan helm, kata-kata itu menjadi pengingat bahwa ia bukan lagi anak kampung yang ketakutan, ia seorang pejuang yang membawa nama Indonesia. Di titik itu, Veda menyadari satu hal, ia tak sendirian. Ia membawa doa orang tuanya, semangat dari kampung halamannya, dan dukungan seluruh negeri. Beban itu berat, tetapi justru memberinya sayap. Malam itu, ia tersenyum untuk pertama kalinya sejak kekalahan memalukan kemarin. "Baiklah," katanya sambil menatap keluar jendela, "Eropa akan tahu siapa Veda Ega Pratama." Hujan rintik membasahi padok ketika Veda berdiri menatap lintasan Sachsenring yang basah. Beberapa hari terakhir ia seperti tenggelam dalam latihan tanpa henti, menonton ulang rekaman balapannya, menghafal setiap tikungan, bahkan mencatat kecepatan ideal di tiap sektor. Namun semua itu tak akan berarti jika ia tak mengubah pola pikirnya. "Kalau aku terus takut, aku akan tetap jadi pecundang," gumamnya lirih. Kata-kata itu seperti cambuk yang menamparkan dirinya sendiri. Hari itu ia duduk bersama mekaniknya, seorang pria paruh baya asal Italia bernama Marco, yang selama ini hanya memandangnya sebelah mata. "Veda, kamu terlalu kaku. Kau mengendarai motor seperti kau di jalan kampung. Di sini, kamu harus berani taruh nyawa di setiap tikungan," ucap Marco belak-belakan. Ucapan itu menohok Veda, tapi juga membuka matanya. Jika ingin bersaing di Eropa, ia tak bisa lagi bermain aman. Malamnya, ia berlatih di simulator tim hingga larut. Berkali-kali ia jatuh di dunia virtual, tapi setiap kali itu terjadi, ia menulis catatan kecil, "Di lap ke-6, aku kehilangan fokus. Di tikungan ke-9, aku terlalu cepat." Semua kesalahan ia analisis satu persatu. Veda mulai belajar bahwa kegagalan bukan musuh, melainkan guru yang paling jujur. Setiap luka, setiap jatuh, adalah pelajaran yang mendekatkannya pada podium. Hari demi hari, perubahan mulai terlihat. Di sesi latihan berikutnya, ia tak lagi menjadi yang paling lambat. Ia mulai memotong detik demi detik dari catatan waktunya. Beberapa pembalap rival mulai meliriknya dengan heran, tak menyangka bocah Asia yang mereka remehkan itu kini melesat dengan lebih percaya diri. "Bagus, Veda. Begitu caranya," teriak Marco di pinggir lintasan, untuk pertama kalinya memberi pujian. Meski begitu, jalan menuju kepercayaan diri penuh duri. Tubuhnya penuh lebam karena beberapa kali terjatuh di latihan. Ia sempat mengalami gegar ringan setelah crash di tikungan tajam, namun menolak untuk berhenti. "Kalau aku berhenti sekarang, semua pengorbanan sia-sia," katanya kepada tim medis, memaksa dirinya kembali ke motor. Ia tahu,
Rasa sakit hanyalah harga yang harus ia bayar untuk mencapai mimpinya. Di waktu senggang, ia sering membuka pesan-pesan dari tanah air. Salah satu video dari anak-anak di kampungnya membuatnya terharu. Mereka membuat bendera merah putih raksasa bertuliskan, "Veda juara." Ia tersenyum sambil menyeka air mata. "Aku tidak boleh pulang tanpa membawa kebanggaan ini," tekadnya semakin mengeras. Saat menatap cermin di kamarnya malam itu, ia melihat sosok berbeda, bukan lagi anak kampung yang ketakutan, melainkan seorang pejuang yang siap menghadapi siapapun di lintasan. "Aku sudah jatuh berkali-kali, tapi mulai sekarang, setiap kali aku jatuh, aku akan bangkit lebih kuat," ucapnya pada pantulan dirinya sendiri. Hari itu, Veda menemukan pelajaran terpenting dari kegagalan, bahwa kemenangan hanya lahir dari keberanian untuk terus mencoba, meski berkali-kali jatuh. Balapan berikutnya tiba, dan udara Sachsenring pagi itu terasa berbeda bagi Veda. Bukan hanya karena cuaca cerah setelah seminggu diguyur hujan, tetapi karena tekadnya yang kini jauh lebih kuat. Ia berdiri di grid start dengan kepala tegak, merasakan denyut jantungnya yang berirama cepat di balik wearpack. Marco menepuk bahunya sebelum start. "Ingat, kau bukan lagi bocah yang kemarin. Tunjukkan siapa kau sebenarnya." Veda mengangguk mantap. Hari ini, ia tak lagi datang untuk belajar, ia datang untuk bertarung. Begitu lampu start padam, ia melesat agresif. Tak seperti balapan sebelumnya, kali ini ia tak ragu menusuk ke celah sempit di tikungan pertama. Rival-rival yang biasanya mengasapinya mulai terkejut melihat keberaniannya. Di lap-lap awal, ia berada di posisi 8, namun terus menyalip satu persatu lawan dengan ketenangan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Ini lintasanku, aku tak akan mundur," gumamnya di dalam helm. Saat memasuki lap pertengahan, duel sengit terjadi. Seorang pembalap Spanyol mencoba menutup jalannya di tikungan cepat, namun Veda memaksa masuk dari sisi dalam. Nyaris terjadi tabrakan, tapi ia berhasil menjaga keseimbangan. Para komentator di tribun berseru, "Luar biasa. Pembalap muda Indonesia ini mengendarai dengan penuh keberanian." Sorakan penonton terdengar, sebagian mulai memberi perhatian pada nomor 79 yang sebelumnya dianggap hanya penggembira. Lap demi lap berlalu, dan Veda berhasil mempertahankan posisi di 5 besar. Ia bahkan menekan pembalap Jerman yang selama ini menjadi momok baginya. Di tikungan terakhir menjelang finish, Veda mengambil jalur berbeda, membuat lawannya kehilangan momentum. Ia melesat dan menyentuh garis finish di posisi keempat. Hanya satu langkah lagi menuju podium, hasil yang tak pernah ia bayangkan beberapa minggu lalu. Begitu masuk padok, Marco berlari memeluknya. "Fantastico, itulah caramu bertarung," katanya sambil menepuk-nepuk helm Veda. Namun bagi Veda, sorakan itu hanya bagian kecil dari kepuasannya. Yang paling ia rasakan adalah, ia akhirnya membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia pantas berada di sini. Berita tentang pencapaiannya cepat menyebar. Media otomotif Eropa mulai menulis tentang rookie dari Indonesia yang mengejutkan banyak pihak. Sementara di tanah air, lini masa media sosial kembali ramai. Tagar-tagar Veda menggila trending di Twitter. Di Madiun, warga berkumpul menonton rekaman balapan bersama, bersorak setiap kali Veda menyalip lawan. Malam itu, Veda duduk di balkon penginapan, menatap langit Eropa yang gelap. "Aku sudah tunjukkan siapa aku, tapi ini belum cukup," ucapnya pada dirinya sendiri. Ia tahu, perjalanan menuju podium masih panjang. Tapi satu hal pasti, ia tak lagi dianggap sebagai anak kampung yang kebetulan berada di lintasan. Kini, Eropa tahu siapa Veda Ega Pratama. Hari itu, padok mendadak gaduh. Veda baru saja masuk usai sesi latihan ketika seorang pembalap Jerman bernama Leon Krauss mendekatinya dengan senyum sinis. "Misleading, Asia," ujarnya dalam bahasa Inggris patah-patah, lalu menepuk bahu Veda dengan keras. Nada bicaranya jelas merendahkan. Veda hanya tersenyum kaku, menahan diri. Namun ketika Leon menambahkan, "Menikmatilah di 5 besar, karena podium bukan tempatmu," darah Veda mendidih.
Kata-kata itu bukan sekadar ejekan, itu tantangan. Sejak hari itu, tensi di antara keduanya meningkat. Di lintasan latihan, Leon kerap memotong jalur Veda secara agresif, membuatnya hampir terjatuh beberapa kali. Dia sengaja menguji mentalmu, ujar Marco, mengingatkan Veda agar tetap tenang. Namun di dalam hati, Veda tahu ini bukan sekadar persaingan biasa, ini perang harga diri. Leon adalah pembalap kebanggaan Jerman, sementara Veda hanyalah pendatang dari negara yang mereka anggap tak punya tradisi balap besar. Tekanan semakin terasa ketika media mulai ikut memanas-manasi rivalitas itu. Judul-judul seperti "Bocah Indonesia tantang Singa Sachsenring" mulai bermunculan. Sebagian jurnalis bahkan menanyai Veda soal Leon di konferensi pers. "Aku tak datang untuk membuat musuh. Tapi siapapun yang menghalangiku, akan kualahkan di lintasan," jawabnya dengan suara mantap. Kalimat itu membuat wartawan terdiam, dan membuat Leon mendengus sinis di sudut ruangan. Malamnya, Veda duduk sendirian di kamar, mencoba menenangkan pikirannya. Ia mengingat pesan ayahnya, "Kalau orang meremehkanmu, buktikan dengan perbuatan, bukan dengan mulut." Ia menulis satu kalimat di buku catatannya, "Buktikan di lintasan, bukan di kata-kata." Kalimat itu menjadi mantranya setiap kali ia merasa amarahnya ingin meledak. Hari latihan terakhir sebelum race, perseteruan itu mencapai puncaknya. Leon sengaja menutup jalur Veda di tikungan cepat, membuatnya hampir menabrak pagar pembatas. Begitu sesi selesai, Veda mendatangi padok Leon. Mereka saling menatap tajam, udara di antara mereka seperti siap meledak. "Kau pikir aku akan takut padamu?" ucap Veda pelan namun tegas. Leon hanya tertawa dan berkata, "Kita lihat saja di race. Itu bukan sekadar janji, itu deklarasi perang." Marco, yang sejak tadi mengawasi, menepuk bahu Veda. "Jangan habiskan energimu untuk marah. Habiskan di trek, di sanalah jawabanmu." Veda mengangguk. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri, race berikutnya bukan hanya soal poin. Ini tentang membuktikan pada Leon, dan pada dunia, bahwa darah pejuang Indonesia tak bisa diremehkan. Saat malam tiba, ia berdiri di balkon, menatap sirkuit yang sunyi. "Baik, Leon," gumamnya sambil mengepalkan tangan. "Kalau kau pikir aku akan mundur, kau salah besar. Di race nanti, aku akan membuatmu mengingat namaku." Hujan gerimis mengguyur Sachsenring malam itu. Ketika kebanyakan pembalap sudah terlelap, Veda justru berdiri di pinggir lintasan yang gelap. Hanya lampu-lampu kecil di tepi sirkuit yang menemaninya. Ia tak bisa tidur. Kata-kata Leon terus terngiang di kepalanya, membuat dadanya panas. "Podium bukan tempatmu." Kalimat itu seperti duri yang menusuk harga dirinya. Daripada berbaring di ranjang dengan pikiran kacau, ia memilih berada di sini, menghadapi tempat yang akan menentukan nasibnya. Dengan mantel tebal dan helm di tangan, ia berjalan menyusuri sirkuit, menghafal setiap tikungan, setiap garis ideal. Di tikungan terakhir, ia berjongkok, menatap aspal yang masih basah. "Disinilah besok semuanya bisa berubah," gumamnya. Ia menutup mata, membayangkan manuver-manuver yang akan ia lakukan untuk mengalahkan Leon. Di malam gelap itu, ia berlatih dalam pikirannya, mengulang balapan berkali-kali sebelum benar-benar terjadi. Tak lama kemudian, Marco datang membawa 2 cangkir kopi. "Aku tahu kau akan di sini," katanya sambil duduk di samping Veda. Mereka terdiam beberapa saat, hanya mendengarkan suara rintik hujan. "Kau tahu kenapa aku mendukungmu?" tanya Marco tiba-tiba. Veda menggeleng. "Karena kau berbeda. Kau tak datang hanya untuk menang. Kau datang untuk membuktikan sesuatu yang lebih besar dari dirimu." Kata-kata itu membuat dada Veda menghangat. Setelah percakapan itu, mereka berjalan ke padok. Marco membantunya melakukan pengaturan kecil pada motornya. "Jika ingin kalahkan Leon, kau harus menyerangnya di area yang ia anggap miliknya, sektor cepat. Jangan takut, motor ini bisa lebih dari yang kau pikir," ujar Marco sambil menepuk tangki motor.
Veda mengangguk serius. Mereka berdua membuat rencana, bukan hanya soal kecepatan, tapi soal strategi. Sampai larut malam, Veda berlatih di simulator tim, mengulang pola balapan berkali-kali. Ia jatuh, gagal, bangkit, dan mencoba lagi. Di setiap sesi, ia menulis catatan kecil, tikungan 11, buka gas lebih cepat. Lap awal, jangan terjebak di luar jalur. Rasa kantuk tak lagi terasa, hanya ada obsesi untuk mengalahkan Leon. Sekitar pukul 2 dini hari, ia berhenti, menatap motornya yang berdiri di padok. Besok kita bukan hanya balapan. Kita perang, bisiknya pada motor itu, seolah bicara pada kawan seperjuangan. Di dadanya, tekadnya sudah bulat, ia tak akan membiarkan Leon meremehkannya lagi. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap bendera merah putih kecil di meja. Ia mengepalkannya erat, lalu berbisik, besok bukan hanya untukku. Ini untuk kalian di rumah. Untuk Indonesia. Dan dengan itu, ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya beristirahat sementara pikirannya sudah berada di garis start. Langit Sachsenring dipenuhi awan kelabu ketika Veda berdiri di grid start. Hujan semalam membuat aspal licin, menambah risiko di setiap tikungan. Namun di balik helmnya, ia menatap lurus ke depan. Hari ini bukan sekadar balapan. Ini duel harga diri. Di sebelahnya, Leon Krauss memandang sekilas lalu menyeringai, seolah mengirim pesan, kau tak akan menang. Veda membalas dengan tatapan dingin. Tak ada kata-kata, hanya tekad membara yang bicara. Begitu lampu start padam, motor-motor meraung seperti sekawanan binatang buas dilepaskan dari kandang. Veda langsung menggebrak, mengambil jalur dalam di tikungan pertama, membuat Leon terkejut. Posisi mereka saling bertukar di beberapa lap awal, saling salip dengan agresif. Setiap kali Leon mencoba menutup celah, Veda datang dari sisi lain, berani, nyaris nekat. Komentator berteriak, anak Indonesia. Ini tak mau mundur 1 inci pun. Lap demi lap, tensi makin tinggi. Di tikungan cepat sektor ketiga, Leon mencoba mendorong Veda keluar jalur. Hampir saja ia kehilangan kendali, namun entah dari mana, Veda menemukan keseimbangannya kembali. Kau tak akan menjatuhkanku, teriaknya dalam hati. Penonton bersorak, menyadari duel panas antara dua pembalap muda yang saling bunuh demi kehormatan. Memasuki 3 lap terakhir, Veda berada di posisi ketiga, tepat di belakang Leon. Marco memberi isyarat dari pit wall, sekarang atau tidak sama sekali. Veda menahan napas, menunggu momen tepat. Di tikungan terakhir lap berikutnya, ia mengambil jalur dalam yang berisiko tinggi. Ban belakangnya sedikit tergelincir, namun manuver itu berhasil, ia menyalip Leon dengan indah, membuat penonton berdiri bertepuk tangan. Leon tentu tak tinggal diam. Di lap terakhir, ia membalas serangan di lintasan lurus, memaksa Veda keluar sedikit dari racing line. Keduanya melesat sejajar menuju tikungan pamungkas. Itu momen penentuan. Veda tahu, jika ia main aman, Leon akan menang. Maka ia memilih sebaliknya, masuk lebih dalam, mengambil jalur yang hampir mustahil. Gesekan ban terdengar, tubuhnya miring ekstrim, namun ia berhasil keluar lebih cepat dari tikungan. Garis finish semakin dekat, Leon mencoba mengejar, tetapi sudah terlambat. Veda melesat duluan, menyentuh garis finish di posisi kedua. Bukan podium utama, tetapi kemenangan moral yang tak ternilai. Saat melintasi garis, ia mengepalkan tangan tinggi-tinggi, menahan air mata di balik helm. Ia baru saja menaklukkan rival terbesarnya, dan membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan. Di padok, Leon mendatanginya. Tak ada senyum sinis kali ini, hanya anggukan singkat. Good race, katanya pelan sebelum pergi. Bagi Veda, itu lebih dari sekadar ucapan, itu pengakuan. Malam itu, ia berdiri di podium kedua dengan bendera merah putih di belakangnya, menatap tribun yang bersorak. Ini belum akhir, tapi untuk pertama kalinya, dunia melihat anak kampung dari Madiun mampu menaklukkan Eropa. Hujan reda di Sachsenring, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang.
Veda duduk di ujung ranjang penginapan, menatap podium peraknya yang diletakkan di meja. Bagi orang lain, posisi kedua adalah kemenangan. Bagi Veda, itu pengingat bahwa misinya belum selesai. Ia menulis satu kalimat besar di buku catatannya, "Bukan hanya podium, aku datang untuk jadi juara." Kata-kata itu seperti janji yang tak boleh ia khianati. Kabar tentang duel panasnya melawan Leon mendadak viral. Media Jerman menulis, "Si bocah Asia yang membungkam Sachsenring." Sementara di tanah air, tagar-tagar Veda menuju juara menjadi trending. Video penyalipannya di tikungan terakhir diputar berkali-kali di televisi Indonesia, memicu gelombang kebanggaan nasional. Namun di balik semua sorakan itu, Veda tahu satu hal, balapan berikutnya akan menentukan segalanya. Ini bukan lagi soal mengejutkan Eropa, tapi soal mengukir namanya di sejarah. Marco memanggilnya ke padok malam itu. "Besok bukan hanya balapan biasa. Ini race penentuan. Kau punya peluang juara kalau kau berani." Veda mendengarkan dengan seksama. Mereka memetakan strategi, bagaimana menghemat ban di lap awal, di mana harus menekan, dan kapan melakukan serangan pamungkas. "Jangan biarkan mereka mengendalikan tempo. Kau yang pimpin permainan," tegas Marco. Kata-kata itu menancap di kepala Veda seperti mantra. Namun di balik tekad, rasa cemas mulai menyelinap. Malam itu, ia menelpon ayahnya. Suara Pak Arif terdengar tenang di seberang, "Nak, jangan pikirkan juara. Pikirkan bagaimana kau akan balapan dengan hatimu. Kalau kau lakukan itu, hasilnya akan datang sendiri." Veda terdiam, lalu menjawab pelan, "Terima kasih, Pak. Doakan aku." Setelah menutup telepon, ia menggenggam bendera merah putih kecil. Itu erat-erat, seperti menggenggam doa seluruh bangsa. Keesokan paginya, ia bangun sebelum matahari terbit. Sirkuit masih kosong, hanya ada suara burung dan gemerisik angin. Veda berjalan di sepanjang lintasan, menatap setiap tikungan yang akan menjadi medan perangnya. Di tikungan terakhir, ia berdiri lama, memejamkan mata, membayangkan dirinya melesat melewati garis finish sebagai juara. Ia tahu, semua pengorbanan, air mata, luka, ejekan, akan terbayar di sini. Saat kembali ke padok, ia melihat Leon berdiri di kejauhan, menatapnya dengan ekspresi serius. Tak ada lagi senyum sinis di wajah rivalnya itu. Mereka saling mengangguk, seperti dua ksatria yang memahami, besok tak ada tempat untuk kompromi. Ini duel terakhir. Malam itu, sebelum tidur, Veda menulis satu pesan di ponselnya, tapi tak pernah ia kirim, "Untuk Indonesia, aku akan menaklukkan mereka." Lalu ia menutup mata. Di kepalanya hanya ada satu gambar, dirinya berdiri di podium tertinggi, bendera merah putih berkibar di belakang. Balapan penentuan sudah di depan mata. Hari itu, Sachsenring dipadati penonton. Ribuan pasang mata menatap sirkuit, menanti siapa yang akan keluar sebagai juara. Di grid start, Veda berdiri dengan tenang, meski di dadanya jantung berdegup liar. Di depannya, Leon menatap ke arah tribun, lalu sekilas melirik Veda. Tak ada senyum, hanya tatapan dingin. Mereka berdua tahu, ini bukan sekadar balapan, ini duel hidup mati untuk kehormatan. Begitu lampu start padam, motor-motor melesat. Veda memulai dengan agresif, langsung masuk ke posisi 5 besar di tikungan pertama. Di lap-lap awal, ia menahan diri, mengikuti ritme balapan sambil mengamati lawannya. Leon memimpin di depan, bermain taktis, seolah ingin menunjukkan dominasinya di kandang sendiri. Tapi Veda tak terpengaruh. "Sabarlah. Waktunya akan datang," gumamnya di balik helm. Memasuki lap pertengahan, tensi meningkat. Veda mulai menyerang. Satu persatu lawan ia salib dengan manuver bersih namun berani, membuat komentator berteriak, "Pembalap muda dari Indonesia ini benar-benar luar biasa." Tribun bergemuruh, sebagian penonton berdiri ketika Veda berhasil menembus posisi kedua, tepat di belakang Leon. Duel yang ditunggu akhirnya terjadi. Leon, merasa terancam, mulai bermain kotor.
Di tikungan cepat, ia menutup jalur Veda secara agresif, hampir membuatnya keluar lintasan. "Kau pikir aku akan mundur? Tidak kali ini," teriak Veda dalam hati. Ia membalas dengan serangan di tikungan tajam, mengambil jalur dalam yang berisiko tinggi. Motor mereka nyaris bersentuhan, percikan api keluar dari gesekan footpack, namun Veda berhasil menahan motornya tetap di lintasan. 3 lap terakhir menjadi neraka. Leon dan Veda saling salib di setiap sektor, membuat penonton menahan napas. Marco berdiri di pit wall, melambaikan papan dengan pesan, "Push now. No fear." Veda mengerti, ini waktunya mengerahkan semua yang ia punya. Ia menekan motornya hingga batas, menutup semua celah yang mungkin dimanfaatkan Leon. Di lap terakhir, mendekati tikungan terakhir, Veda berada di belakang Leon. Ia tahu hanya ada satu kesempatan. Dengan keberanian yang lahir dari semua luka dan air mata, ia masuk dari sisi dalam, mengorbankan kecepatan lurus demi mengambil posisi di tikungan pamungkas. Motor bergoyang liar, tubuhnya miring ekstrim, tapi ia berhasil keluar lebih dulu dari tikungan. Garis finish sudah di depan mata. Leon mencoba mengejar, namun jaraknya tak cukup. Veda melesat, melewati garis finish sebagai juara. Teriakan penonton memecah langit Sachsenring. Veda mengepalkan tangan tinggi-tinggi di atas motor, menahan air mata di balik helm. Anak kampung dari Madiun baru saja menaklukkan Eropa. Sachsenring bergemuruh. Suara penonton, kilatan kamera, dan sorakan tim bercampur menjadi satu ketika Veda menghentikan motornya di Park Ferme. Ia turun, berlutut di samping motornya, dan mencium aspal basah itu. Air matanya pecah. Semua luka, ejekan, dan kerja keras bermuara di momen ini. Ia, anak kampung dari Madiun, berhasil menjadi juara di tanah asing. Marco berlari menghampirinya, memeluknya erat. "Kau lakukan itu, Veda. Kau lakukan itu," teriaknya sambil menahan tangis. Ketika naik ke podium, suasana mendadak hening beberapa detik. Semua mata tertuju pada Veda, pembalap muda yang baru saja menaklukkan Sachsenring. Bendera merah putih mulai naik perlahan di belakangnya, diiringi lagu kebangsaan Indonesia. Veda berdiri tegap, tangannya bergetar memegang trofi. Tangisnya pecah di depan dunia. Bukan tangis lemah, tapi tangis seorang pejuang yang akhirnya bisa mengibarkan bendera bangsanya di negeri orang. Leon berdiri di podium kedua, melirik Veda. Kali ini, tak ada senyum sinis atau kata meremehkan. Ia mengulurkan tangan, dan Veda menyambutnya. "Kau pantas di sini," ucap Leon pelan. Veda hanya mengangguk, tak mampu berkata-kata. Rivalitas mereka telah berubah menjadi penghormatan. Di bawah podium, bendera-bendera kecil Indonesia berkibar di tangan para penonton. Beberapa WNI di Jerman berteriak memanggil namanya. Veda menatap mereka, lalu mengangkat trofinya tinggi-tinggi. "Untuk kalian, dan untuk semua di rumah," bisiknya lirih. Di pikirannya, ia membayangkan wajah ayah, ibu, dan teman-teman di Madiun yang pasti sedang bersorak di depan layar televisi. Sesi wawancara setelah podium menjadi momen paling emosional. "Apa yang ada di pikiranmu sekarang?" tanya seorang wartawan Eropa. Veda menarik napas panjang. "Saya hanya anak kecil dari Madiun yang punya mimpi besar. Banyak orang bilang saya tak mungkin berhasil. Tapi hari ini, saya berdiri di sini. Untuk Indonesia," jawabnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu membuat ruangan sejenak hening, sebelum akhirnya disambut tepuk tangan panjang. Malamnya, ia kembali ke penginapan. Podium itu terasa seperti mimpi, tapi trofi di tangannya mengingatkannya bahwa semuanya nyata. Ia memandang bendera merah putih kecil di mejanya, lalu berkata, "Bu, Pak, kita berhasil." Air matanya kembali mengalir, kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak terlukiskan. Namun jauh di lubuk hatinya, Veda tahu perjalanan ini belum selesai. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit malam Eropa. "Ini baru permulaan," gumamnya. "Podium ini bukan akhir cerita, ini awal dari babak baru." Keesokan paginya,
nama Veda Ega Pratama memenuhi berita utama. Media internasional menjulukinya The Asian Thunder, sementara di tanah air, stasiun TV menayangkan tayangan ulang kemenangannya berulang-ulang. Jalanan di kampungnya, Madiun, mendadak meriah. Warga berkumpul di balai desa, membawa bendera merah putih sambil meneriakkan namanya. Seorang anak kampung telah menggemparkan dunia. Veda menerima ratusan pesan di ponselnya, dari fans, pembalap senior, hingga pejabat tinggi negara. Namun pesan yang paling membuatnya terdiam datang dari ayahnya, "Kau sudah buktikan pada dunia, nak. Tapi jangan berhenti, jalanmu masih panjang." Ia menggenggam ponselnya erat, meresapi kata-kata itu. Kemenangan ini besar, tapi bukan tujuan akhir. Di padok, Marco menemuinya sambil membawa secangkir kopi. "Kau tahu apa artinya ini, kan?" katanya sambil tersenyum bangga. Veda mengangguk. "Ya, sekarang semua mata tertuju padaku. Aku tak boleh berhenti di sini." Mereka berdiskusi panjang tentang langkah berikutnya, kejuaraan dunia. Marco berkata dengan serius, "Kalau kau siap, kita bisa menembus Moto3 tahun depan. Kau sudah membuktikan dirimu." Kata-kata itu membuat dada Veda bergetar. Mimpi yang dulu terasa mustahil, kini berada di depan mata. Namun di balik euforia, Veda merenung. Ia teringat malam-malam penuh luka, tatapan meremehkan, para rival, hingga doa-doa ibunya yang tak pernah putus. Setiap tangis, setiap jatuh, telah mengantarnya ke titik ini. Ia sadar, kemenangan di Sachsenring bukan hanya soal trofi, tapi bukti bahwa mimpi anak Indonesia bisa berdiri di panggung dunia jika diperjuangkan sampai akhir. Sore itu, ia menulis di buku catatannya, perjalanan ini belum selesai. Tujuan berikutnya, kejuaraan dunia. Untuk Indonesia. Ia menutup buku itu, menatap trofi di meja, lalu menggenggam bendera kecil yang setia menemaninya di setiap perjalanan. "Kau dan aku, kita belum selesai," bisiknya pada bendera itu. Sebelum tidur, ia mengunggah pesan di media sosial, "Untuk semua anak Indonesia yang bermimpi, jangan biarkan siapapun bilang kalian tak bisa. Hari ini aku berdiri di podium Eropa. Besok, kalian juga bisa." Postingan itu langsung meledak, menginspirasi ribuan pemuda di seluruh tanah air. Malam itu, Veda menatap langit gelap Eropa dari jendela penginapannya. Kemenangannya di Sachsenring adalah akhir dari satu perjalanan, sekaligus awal dari petualangan yang lebih besar. Dengan tekad yang membara, ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan berdiri di podium tertinggi dunia, membawa merah putih